Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan kembali pembahasan kita mengi'rab kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi li maulahu. Dan kita sekarang telah sampai pada pasal tentang pembagian atau macam-macam najis. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi aqsamin najasah. Ya, ini suatu pasal yang membahas tentang macam-macam najis, ya. Kita i'rab faslun khabar li mubtada'in mahdhufin takdirhu hadza. Jadi faslun sebagai khabar bagi mubtada yang dibuang, yakni takdir mubtadanya adalah hadza. Jadi hadza faslun. Khabar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Karena dia khabar maka dia rafa', tanda rafa'nya dengan dhammah. Fi harfu jarin mabnin ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Aqsami ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. An-najasati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Jadi aqsam ini sighahnya jamak taksir dari kismun, kismani, aqsamun. Jadi jenis-jenis. Kemudian beliau mengatakan an-najasatu salasun. Adapun najis-najis itu salasun, itu 3 jenis. Jadi kita i'rab an-najasatu, ya. An-najasatu sebagai mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Najasat sebagai mubtada, khabarnya salasun. Salasun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian kenapa di sini salasun? Kenapa bukan salasatun? Karena di sini ada mudhaf ilaih yang kita buang. Kalau kita takdirkan, takdirnya salasu najasatin. Salasu najasat. Jadi takdirnya salasuna. Diambil dari mana? Dari sini. Najasat itu jamaknya jamak muannas salim, mufradnya najasah. Ini bentuk mufradnya di atasnya. Bentuk mufradnya muannas, maka adatnya harus muzakkar, harus berbeda seperti itu. Kemudian beliau mengatakan mughalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Jadi najis terbagi menjadi 3. Yang pertama mughalladhah, yang berat, ya. Yang mughalladhah kalau kita buka di kamus artinya bisa berat, kasar, ya, artinya sesuatu lawan dari ringan dan lembut. Mughalladhah, najis yang berat. Wa mukhaffafah, dan najis yang mukhaffafah, yang diringankan atau ringan. Wa mutawassithah, dan najis yang pertengahan. Jadi di sini penulis mengatakan bahwa najis terbagi menjadi 3 jenis. Ada najis yang tingkatan najisnya itu mughalladhah, ya, berat. Najisnya berat. Kemudian ada juga yang najisnya itu ringan, mukhaffafah, dan ada yang najisnya itu pertengahan antara berat dan antara ringan, yakni najis mutawassithah. Kita i'rab dulu. Mughalladhatun badal min salasun. Jadi mughalladhatun ini badal dari salasun. Wa badal minal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian wa harfu atfin mabnin al fathi la mahalla lahu minal i'rab. Mukhaffafatun ma'tuf ala mughalladhah wa ma'tuf ala al marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa harfu atfin mabnin al fathi la mahalla lahu minal i'rab. Mutawassithah ma'tuf ala mughalladhah wa ma'tuf 'alal marfu'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi
Di sini pakainya sigohnya sigoh isim maf'ul ya, mughalladah, mukhaffafah, kecuali mutawassithah. Mutawassithah sigohnya isim fa'il. Kalau mughalladah dari ghallada yughallidu. Ya. Kemudian isim fa'ilnya mughallidun wa dzaka mughalladatun wa dzaka mughalladun. Kemudian tambah tak marbutah. Kalau mukhaffaf dari kata khaffafa yukhaffifu takhfifan fahuwa mukhaffifun wa dzaka mukhaffafun. Kita tambah tak marbutah mukhaffafatun. Kemudian kalau mutawassithah dari kata tawassata ya tawassatu tawassutan fahuwa mutawassitun wa dzaka mutawassatun. Gitu. Kemudian jadi mughalladah, mukhaffafah, mutawassit ini kita jadikan badal. Kenapa bisa mughalladah ini badal dari salasun? Karena mughalladah ini salah satu dari 3 yang disebutkan itu. Badal ba'at mingkul, sebagian dari keseluruhan. Kemudian penulis merinci lebih lanjut lagi, al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Kemudian beliau mengatakan adapun najis yang berat itu najisnya anjing, najasatul kalbi ya, najisnya anjing. Wal khinziri dan najisnya babi. Wa far'i ahadihima dan cabang dari salah satu dari keduanya, dan percabangan salah satu dari keduanya. Jadi di sini penulis mengatakan bahwa yang dimaksud dengan najis mughalladah atau najis yang berat adalah najisnya anjing. Begitu pula najisnya babi dan najis percabangan dari salah satunya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita buka di kitab takrib ya, lafadznya itu wa ma tawallada min ahadihima, yakni apa yang dilahirkan dari keduanya. Misal anjing kawin dengan misalnya kawin dengan sapi, nah maka anaknya itu juga najis, dihukumi najis. Begitu pula babi ya kan, kawin dengan kawin dengan binatang yang suci, maka anaknya tetap dihukumi najis. Itu kalau kita merujuk menggunakan kitab takrib ya, matan Abi Syuja, itu lafadznya wa ma tawallada min ahadihima kalau saya nggak salah, kurang lebih seperti itu. Jadi anjing, kemudian babi, dan apa yang dilahirkan dari keduanya atau salah satunya itu, maka dia juga dihukumi najis mughalladah ya, najis yang berat. Kemudian wal mukhaffafah dan najis yang mukhaffafah, yakni yang ringan. Adapun najis yang ringan, belum saya i'rab ya, kita i'rab dulu. Al-mughalladah ya, al-mughalladah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih najasatu khabarul mubtada'i marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-kalbi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih wa harfu atfin mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-khinziri ma'tuf 'alal kalbi wa ma'tuf 'alal majruri majrurun wa alamatu jari al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih wa harfu atfin mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Far'i ma'tuf 'alal kalbi wa ma'tuf 'ala wa ma'tuf 'alal majruri majrurun wa alamatu jari al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Ahadi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Hima dhamirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Itu boleh kita katakan seperti itu. Atau ada yang mengatakan al-ha, ada yang merinci lagi ya. Contohnya Ibnu Hisham, mereka mengirabnya hima ini rinci lagi. Al-ha dhamirun mutasilun mabniun ala kasri fi mahalli jarri mudhafun ilaih gitu. Kemudian mim harfu imad, kemudian al-alif alamatut tasniyah, alamah at-tasniyah. Ada yang seperti itu mengirabnya, tapi kalau pengen mudahnya hima kita i'rab langsung dhamir mutasil mabni ala sukun. Tapi jangan salahkan, ada pula yang mengirab haknya kita i'rab sebagai dhamir mutasil, mimnya harfu imad, alifnya sebagai alamatut ta'nis, alamatut tasniyah, seperti itu. Kemudian wal mukhaffafatu baulus sabiyyi alladzi lam yat'am ghairal labani. Adapun
Najis yang mukhaffafah, najis yang ringan itu baulus sobiyyi, kencingnya anak kecil, alladzi yang mana anak kecil tersebut lam yat'am, belum makan ianya anak kecil, ghairal labani, selain ya akan selain al-labani, air susu, yakni air susu ibunya. Walam ya belughil haulaini, dan belum ia belughi mencapai ianya anak kecil tersebut atau sobi tersebut al haulaini akan 2 tahun. Nah, jadi di sini adapun najis mukhaffafah itu ternyata adalah najis berupa air kencing anak kecil yang belum makan selain air susu ibunya, berarti masih minum ASI. Anak kecil yang masih minum ASI dan umurnya belum melewati umur 2 tahun, maka air kencingnya itu dihukumi najis mukhaffafah gitu. Adapun kalau misalnya dia sudah lebih dari 2 tahun meskipun masih minum ASI, ya gak dihukumi mukhaffafah. Begitu pula misalnya dia masih di bawah 2 tahun tapi kalau sudah makan misalnya MPASI ya, makanan-makanan pendamping ASI, ya sudah tidak dihukumi lagi air kencingnya sebagai mukhaffafah. Kita i'rab dulu. Wa harfu, sebentar. Boleh kita katakan wa harfu atfin, boleh, atau kita katakan wa ini sebagai harfu istinaf. Kemudian al-mukhaffafah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Baulu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf, as-sabiyyi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Alladhi yani ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli fi mahalli jarri na'at li sabiyyi. Jadi di sini perhatikan teman-teman, alladzi yani isim mausul mabni di atas sukun karena ya ini sukun di sini. Kemudian fi mahalli fi mahalli jarri, dia pada mahal jar. Kenapa? Sebagai na'at li sabi, dia sebagai sifat atau na'at kepada as-sabi, yakni air kencingnya si sobi. Sobi yang seperti apa, anak yang seperti apa gitu, anaknya yang seperti apa sifatnya. Jadi alladzi ini sifat bagi si sobi, bukan sifat sebagai si air kencing, karena kita lihat silahnya nanti ya. Karena silahnya apa ini yat'am ghairu laban, masa air kencing bisa makan? Nggak bisa. Maka karena silahnya ini lebih cocok kita jadikan silah mausul, yang mana mausul ini sifat bagi as-sobi, bukan sifat si baul, seperti itu. Kemudian lam harfu jazmin, ya kan, harfu jazmin mabniun ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. Yat'am fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi as-sukun. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ila alladhi. Jadi aidnya adalah dhamir mustatir sebagai fa'il pada yat'am, itu sebagai aid pula kepada alladhi. Kemudian ghairu maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-labani mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Jadi sini ghairu kita hukumi sebagai maf'ulun bih, bukan kita hukumi sebagai mustasna. Kenapa? Karena di sini kalamnya belum tam, kalamnya masih nakis. Maka kata Ibnu Ajurum, yakni bihasbi mauqi'ih, yakni berdasarkan mauqi'nya. Karena di sini perlu kepada maf'ulun bih, maka ghairu kita jadikan dia sebagai maf'ulun bih. Wa harfu atfin, yakni harfu atfin mabni ala fathi la mahallalah minal i'rab. Lam harfu jazmin mabni ala sukun la mahallalahu minal i'rab. Ya belug fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi as-sukun wa hurika bil kasri litakhallusi min iltiqa'is sakinain. Nah, di sini sebenarnya ya belug, tetapi kenapa kita kasroh di sini? Karena untuk menyelamatkan dari bertemunya 2 sukun. Kemudian al-haula ini maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu at-tasniyah. Jadi haulain sebagai maf'ulun bih karena dia mansub tapi tanda nasabnya dengan ya. Kenapa? Karena musanna, 2, haulain, 2 tahun.
Kemudian kita katakan wa jumlatu fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah itu silatul mausul la mahalla laha minal i'rab, yakni sebagai silah bagi isim mausul, tidak ada mahal i'rab baginya. Kemudian berikutnya wal mutawassitatu sairun najasati, dan adapun najis mutawassithah, najis yang pertengahan, itu sairun najasati, segala najis-najis. Artinya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, najis selain yang telah kita sebutkan, yakni selain air kencing anak kecil yang belum makan selain ASI dan belum capai 2 tahun, kemudian najis selain anjing, selain babi, dan selain peranakannya, itu masuknya najis mutawassithah. Jadi kalau dia bukan najis mughalladah, bukan najis mukhaffafah, maka dia najis mutawassithah. Kita i'rab wa harfu istinaf mabni al fathi la mahalla lahu min i'rab. Al mutawassithah mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sairu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. An najasati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al kasratu adz-dhahiratu fi akhirih. Demikian selesai pembahasan tentang pembagian najis. Sallallahu taala a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.